kami dari kelompok 47 dari kelas 10-7. Saya Joshua Kristiawan. Nama saya Nicholas Pramana. Saya Nesa Dianata. Saya Kimberly Queen Dinastiwi. Saya Natasha Sugiarto. Dan pada hari ini kami akan melakukan wawancara kepada beberapa universitas. Halo semua, hari ini kita akan mewawancarai Institut Informatika Indonesia IKADO Surabaya. Halo semua, kita sekarang di Universitas Institut Teknologi Indonesia IKADO Surabaya. Mari kita mulai wawancaranya pada hari ini. Dengan kakak siapa? Andrew. Kakak Andrew. Kita di Institut Informatika Indonesia, bukan Institut Teknologi. Keren. Nah, mulai pertanyaan pertama ya. Boleh. Oke. Jadi universitas ini termasuk ke akreditasi apa? Akreditasinya baik sekali. Wah, keren dong berarti. Nah, lanjut pertanyaan kedua ya. Cara atau jalur masuk universitas ini menggunakan jalur apa saja dan bagaimana caranya? Kita punya jalur beasiswa yang dilihat dari nilai rata-rata kelas 10 sama kelas 11. Kita punya jalur umum, tinggal langsung ke web daftar.ikado.ac.id, isi formulir, daftar. Oke, simpel banget ya berarti. Betul. Oke, lanjut ya. Fakultas unggulan dalam universitas ini apa? Dua-dua unggulan. Kalau program studi yang paling banyak masyarakatnya, yang pertama adalah desain komunikasi visual. Yang kedua antara informatika dan sistem informasi bisnis. Gitu. Oke, lanjut ya. Berapa kuota yang disediakan untuk setiap tahunnya? Wah, ini sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya? Iya. Waduh. Kita ini kelas kecil. Jadi maksimum dalam satu kelas perkuliahan adalah 20. 20. Kalau misalnya lebih gimana? Kita bikin kelas paralel. Wah, keren dong berarti. Lanjut pertanyaan yang terakhir nih. Fakultas apa saja yang ditawarkan oleh universitas ini? Fakultasnya ada dua, Fakultas Desain dan Fakultas Teknologi Informasi. Kalau program studinya di Fakultas Desain kita punya desain komunikasi visual, punya desain produk, dan punya digital business communication. Kalau Fakultas Teknologi Informasi kita punya Business Information System, kita punya Digital Business Technology, kita punya Digital Finance Management, kita punya Informatics, kita punya Computer Engineering, dan yang terakhir kita punya Diploma Manajemen Informatika. Wah, keren banget ya berarti. Oke, terima kasih ya buat wawancaranya. Sama-sama. Terima kasih. Cara masuk universitas ini tuh gimana? Kalau Universitas Diponegoro itu kita ada jalur masuknya banyak. Yang pertama dari SNBP itu lewat jalur rapor, terus seleksi nasional, terus nanti ada SNBT itu seleksi nasional berbasis tes, nanti ada ujian, nanti ada ujian mandiri juga, terus nanti ada IUB itu yang kelas internasional, terus ada SBUB itu nanti daftarnya pakai sertifikat kejuaraan. Fakultas apa aja sih yang ada di Undip? Kalau fakultas kita ada 11 fakultas. Yang favorit kedokteran, hukum, teknik, sama bisnis. Kalau untuk FK itu ada itu nggak sih beasiswanya? Beasiswa jalur masuknya sama semua sih. Yang tadi mungkin SBB bisa dicoba. Terus yang paling unggul tadi kan itu tadi ya kedokteran ya. Berapa sih kuota yang disediakan untuk masuk kedokteran? Kalau kedokteran kuotanya seangkatan untuk kedokteran umum ya, itu 130 anak per angkatan. Kalau misalkan itu masuknya per tahun itu meningkat apa enggak? Cenderung stabil sih. Stabil. Paling berkurang atau bertambah tuh 10 kursi lah. Ini universitas ini masuk ke akreditasi berapa? Akreditasinya kalau itu sudah beda-beda ya per fakultas. Kalau misalnya kedokteran sendiri ya sekarang kita bukain. Kalau misalnya kedokteran itu sudah unggul. Itu
aja sih Kak. Ya, makasih ya. Sama. Nah, sekarang kita ada di Universitas Kristen Duta Wacana UKDW Yogyakarta. Yeay! Nah, sekarang kita ada di Universitas Kristen Duta Wacana UKDW Yogyakarta. Nah, kita mulai aja ya wawancaranya bersama Kak siapa ini Kak? Oke, nama aku Merliana dan aku adalah student staff-nya UKDW. Wah, keren banget Kak. Mulai pertanyaan pertama ya Kak? Boleh, Oke. Universitas ini termasuk ke akreditasi apa? Oke, universitas kita sudah termasuk akreditasi unggul. Wah, keren banget ya berarti. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya Kak. Cara atau jalur masuk universitas ini menggunakan jalur apa saja dan bagaimana? Oke, sebenarnya banyak banget jalurnya. Kayak contohnya mungkin di sekarang ini kita ada jalur early bird namanya. Jadi nanti kita ada potongan langsung 50%. Dan kalau ini tapi cuma biasanya tersedianya di awal pendaftaran ya. Nah kalau misalnya selanjutnya mungkin nanti ada kayak jalur prestasi, habis itu ada jalur kayak mandiri, SKL, surat keterangan lulus, kayak gitu ceritanya. Kayak gitu. Banyak banget ya Kak berarti jalurnya. Bener banget. Oke, lanjut ya. Fakultas unggulan di universitas ini apa nih Kak? Fakultas unggulan sebenarnya kalau misalnya ditanya fakultas unggulan sebenarnya banyak ya semua. Tapi kalau misalnya emang kamu mau tanya tentang banyak yang dicari atau banyak ditanya sama anak-anak, itu di kedokteran, filsafat, informatika, bioteknologi, terus habis ada manajemen sama arsitektur, sama Wah. desain produk gitu juga. Waduh. Ada PBI juga banyak. Oke, lanjut ya Kak pertanyaannya. Berapa kuota yang disediakan untuk setiap tahunnya? Setiap tahunnya ya kalau semuanya Ya, semuanya. itu sebenarnya fleksibel kita, jadi kita belum tentu kayak yang langsung mematok kita cuma boleh 600 itu enggak, karena kita tuh juga ada proses seleksinya kan, walaupun seleksinya memang kita tanpa tes gitu, kita juga memilih yang bisa dibilang untuk kepentingan akreditasi kita. Jadi kita juga mementingkan akreditasi dan pendidikannya, kita harus menaungi mahasiswanya bahkan beneran kalian sanggup atau enggaknya gitu. Jadi beda-beda tiap tahunnya. Keren banget ya berarti harus seleksi. Betul, seleksinya tenang aja, nggak perlu tes yang susah. Oh, berarti gampang-gampang ya Kak? Gampang-gampang, kita jalurnya banyak banget. Oke. Lanjut pertanyaan yang terakhir nih Kak. Fakultas apa saja yang ditawarkan oleh universitas ini? Fakultas, fasilitas atau fakultas? Fakultas. Oh ya, fakultas yang ditawarkan. Semua kalau saya tawarin gimana? Tujuh Wah, nih, ada 7 wah. fakultas nih. Ada fakultas, ada fakultas teknologi informasi, ada desain produk dan arsitektur, FAD, habis itu ada FK, fakultas kedokteran, habis itu ada apa lagi ya? Ada fakultas humaniora, humaniora-nya ada PBI, ada studi humanitas juga, habis itu ada FBI, fakultas bisnis kayak gitu juga ada, isinya manajemen sama akuntansi, habis itu ada apa lagi ya, kurang gitu ya. Apalagi sih aku kurang sedikit. Oh, bioteknologi, habis itu filsafat ilahian. Jadi ada 7 fakultas. Wah, banyak banget ya fakultasnya. Waduh. Ya udah selesai nih Kak. Makasih ya Kak buat waktunya. Sama-sama. Makasih banyak Kak. Cara masuk fakultas yang ada di BINUS tuh apa aja? Gimana caranya? Maksudnya cara masuk univ. Iya. Kalau cara masuk univnya kita nggak pakai rapor, jadi kita standarisasi semuanya tuh pakai tes TPKS. Tes potensi keberhasilan studi. Nah, itu nanti isi tesnya tuh kayak pengetahuan umum bahasa Indonesia, matematika, kelas 10 sama 11. Terus ada juga kayak abstrak atau psikotes gitu. Nah, terus udah sih cuma itu aja. Berapa sih kuota yang disediakan buat masuk fakultas yang ada di BINUS? Kalau dari mahasiswa sih kita nggak tahu ya, jadi emang dari atasan-atasannya, cuman kayaknya nggak berkuota banget gitu. Iya sih. Fakultas apa aja yang ada di BINUS? Fakultasnya ada banyak, mungkin aku sebutin yang top aja. Yang top itu ada fakultas fakultas kayak computer science gitu, IT, terus sama fakultas bisnis, sama ya ini sebenarnya bukan lebih ke fakultas sih, mungkin kayak ke jurusannya. Tadi kan jurusan computer science, sekarang jurusan semua teknik gitu.
BINUS ini masuk ke akreditasi berapa? Itu artinya 2 tahun. Kita akreditasinya unggul, tapi kita nggak pakai akreditasi itu karena unggul kan udah biasa, banyak universitas ya unggul gitu. Makanya kita lebih utamain akreditasi internasional. Kita pakai ranking. Itu namanya The Science Higher Education. Itu kalau nggak salah kita first di Asia. Kalau nggak aku nggak salah ingat. Satunya QS tuh itu juga second di Asia. Cuma kalau misalnya di seluruh Indonesia itu kita private university pertama di Indonesia. Ada beasiswa nggak sih buat setiap fakultas? Kalau beasiswa tuh ada banyak. Yang pertama beasiswa untuk PKS itu nanti kalian ikut tes potensi keberhasilan studi, terus habis itu misalnya kalian dapat kayak beasiswa 100% itu nanti bakal terpotong di DP3-nya jumlah 14 juta. Nah kalau misalnya yang kedua itu ada beasiswa video scholarship. Nah itu misalnya kalian pernah kayak menang lomba nasional dan internasional, itu nanti kalian bisa daftarin buat beasiswa free 4 tahun kuliah. Yang ketiga ada beasiswa influencer. Influencer ini lebih ke semisal kalian punya followers atau subscribersnya itu 10.000 atau lebih, minimal 10.000 sih. Itu nanti kalian bisa full beasiswa 4 tahun juga gitu. Gitu sih. Oh gitu lah. Nah, sekarang kita ada di Universitas Surabaya, Ubaya. Yeay! Nah, sekarang kita ada di Universitas Surabaya, Ubaya. Nah, oke. Hari ini kita bersama kakak siapa nih? Aku Osin dari Ubaya. Salam kenal guys. Wah, mulai ya kak pertanyaannya. Oke, di universitas ini termasuk ke akreditasinya apa nih kak? Kalau di kita akreditasinya sudah unggul semua teman-teman. Wah, keren banget ya berarti. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya kak. Cara atau jalur masuk di universitas ini menggunakan jalur apa saja dan bagaimana? Oke, kalau di kita ada 2 jalur tes sama tanpa tes. Jadi kalau kalian kelas 12 kita kirimin undangan. Kalau misalkan kalian dapat undangan bisa ikutin jalur tanpa tes pakai nilai raport. Kalau misalkan nggak dapat undangan pakai yang jalur tes. Wah, ada 2 pilihan ya kak berarti? Iya, betul. Oke, lanjut ya kak. Fakultas unggulan dalam universitas ini apa kak? Kalau fakultas unggulan kayak tadi semuanya sudah unggul kalau di kita. Wah, Akreditasinya. berarti semuanya bagus-bagus ya kak? Bagus. Wah, keren banget nih. Oke, lanjut. Berapa kuota yang disediakan untuk setiap tahunnya? Kalau di kita terbatas ya, maksudnya teman-teman tetap bisa coba untuk daftar. Kalau kita kuotanya setiap fakultas masing-masing ada kuotanya sendiri. Tapi kalau global ya kurang lebih 2.000-an. Wah, 2000 banyak ya berarti kak. Oke, pertanyaan terakhir nih kak. Fakultas apa saja yang ditawarkan oleh universitas ini? Fakultasnya kita ada 8, ada farmasi, hukum, bisnis, kemudian ada psikologi, ada teknik, teknobiologi, industri kreatif, sama kedokteran. Wah, banyak banget nih kak fakultasnya. Oke, sudah selesai wawancara. Makasih ya kak untuk waktunya. Makasih. Bye-bye. Serius banget nih, ngapain? Minta tanda tangan. Ini harusnya Universitas Rakyat, tapi tadi kita lupa satu, terus satunya masih ngantri karena wah gila peminatnya banyak banget di acara. Gacor. Ya, Udahlah. kayaknya bukanku hilang deh. Ini univ apa? Bukan? Sorry, Ubaya. Nah, iya. Ya. Banyak jalur yang bisa kamu lewati kalau mau ke UNES. Itu ada SNBP, SNBT, sama Mandiri. Kalau SNBP sama SNBT itu serentak ya nasional. Jadi apa namanya diseleksi dulu sama sekolah. Kalau SNBP siswa eligible ya, yang nilai rapotnya sudah misalkan
sekarang selanjutnya kita ada di Indonesia International Institute for Life Science atau I3L. Halo semua, nah sekarang kita ada di Universitas apa nih Ko? Kita ada di I3L University. Wah keren banget loh. Siapa yang mau? Hari ini sama Koko siapa nih? Dengan Mario. Kok Mario aja? Wah, Mario. Oke, Apa tuh? mulai wawancaranya ya Ko. Boleh. Pertanyaan pertama, universitas ini termasuk ke akreditasi apa? Kalau kita International University itu umumnya belum akreditasi unggul. Kenapa? Karena kita kurikulumnya berbeda dengan kurikulum PTN contohnya atau universitas swasta yang mau di lokal aja. Karena akreditasi itu ada ketentuannya dan kita nggak bisa ngikutin semua kalau kita mau jadi universitas internasional. Jadi kita masih di baik sekali, kita masih di B ya. Oh, berarti beda ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, cara atau jalur masuk universitas ini menggunakan jalur apa saja dan bagaimana? Oke, kalau karena kita swasta internasional, kita ada program namanya beasiswa nih. Kita ada full scholarship. Ini tapi syaratnya harus pernah ikut olimpiade tingkat nasional. Waduh. Ya, lebih susah. Mayoritas dari mahasiswa I3L itu pakainya namanya partial scholarship. Itu tinggal perlu nilai rata-rata rapor kelas 10 dan 11 di atas 80 udah bisa. Tinggal wawancara aja, kan gampang. Nih, potongannya bisa sampai 130 juta rupiah. Wah, banyak banget ya potongannya. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya kan? Fakultas unggulan di universitas ini apa? Oke. Kalau fakultas, kita cuma punya 2 fakultas. Kita cuma punya Fakultas of Life Science sama Bisnis. Kalau jurusan unggulan, jurusan yang paling populer kita itu ada Biomedicine sama Biotechnology gitu. Wah, gila keren banget tuh. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Berapa kuota yang disediakan untuk setiap tahunnya? Kalau kuota apa nih? Beasiswa apa penerimaan? Kuota penerimaan. Kalau penerimaan kita maksimum 200 murid per angkatan gitu. Lumayan susah ya kok berarti masuknya. Ya kita milih-milih juga gitu. Oh, seleksi ya. Iya dong. Lanjut pertanyaan yang terakhir Niko. Boleh. Fakultas atau jurusan apa saja yang ditawarkan oleh universitas ini? Oke, tadi ya balik lagi nih. Ya. Kita fakultas, kita ada School of Life Sciences di Biomedicine, Biotechnology, Food Science and Nutrition, Food Technology sama Farmasi. Kalau School of Business, kita ada Innovation and Entrepreneurship dan International Business Management gitu aja sih. Tapi keren-keren Niko jurusannya. Internasional lagi. Wah, keren nih. Berarti banyak bulenya ya kok? Kita ada dosen kita yang bule, tapi poin yang lebih penting buat kamu, murid-murid nih, 80% dari mahasiswa I3L akhirnya magang skripsi, kalau nggak lanjut S2, S3 di luar negeri. Ini contohnya kayak gini. Ini Wah, anak-anak yang magang di luar negeri. keren-keren. Oke. Ada yang ke Harvard, ada yang ke Oxford juga. Wah, keren banget. Mantap nggak sih? Keren kok, mantap banget. Oke, apalagi nih? Udah, cukup ya. selesai. Oke, kalau Makasih ya. gitu aku bisa kasih kalian stiker nih. Mau ambil aja? Boleh. Makasih ya kok. Iya kok. Nah, jadi gimana? Kita sudah mewawancarai universitas-universitas tadi. Kalian tertarik nggak untuk join? Sampai jumpa semuanya. Dadah.